Api adalah salah satu penemuan terbesar umat manusia. Dari peradaban kuno hingga era modern, api selalu menjadi simbol kemajuan, kehidupan, dan inovasi. Namun siapa sangka di balik nyala kecil yang kita nyalakan dengan mudah menggunakan korek api, terdapat proses produksi yang kompleks dan penuh presisi. Dalam video kali ini, rekayasa produksi akan menelusuri setiap tahap proses pembuatan korek api modern, mulai dari bahan baku sederhana hingga produk jadi yang siap digunakan. Proses pembuatan korek api dimulai dari penerimaan bahan baku utama, yaitu kayu dengan serat ringan dan mudah terbakar, seperti kayu pinus dan koplar. Kayu-kayu ini dipilih karena memiliki karakteristik ideal untuk menghasilkan batang korek api yang kuat, namun tetap mudah terbakar saat digesek. Potongan kayu yang diterima di pabrik ini kemudian dikupas menggunakan mesin khusus untuk menghasilkan lembaran tipis dengan ketebalan yang sesuai dengan standar batang korek api, yaitu berkisaran antara 1,5 mm hingga 2,5 mm. Lembaran-lembaran kayu tersebut kemudian ditumpuk dan diarahkan ke mesin pemotong yang terdapat cetakan dan pisau yang bekerja secara sinkron untuk memotong lembaran kayu menjadi strip-strip kecil batang korek api. Dalam sekali gerakan, mesin ini dapat menghasilkan 120 batang korek api dengan kecepatan 500 strip per menit. Proses ini biasanya dilakukan di pabrik terpisah atau melalui pemasok khusus batang korek api yang bekerja sama dengan pabrik korek api utama. Batang-batang korek api ini dipasok ke pabrik pembuatan korek api dan dikemas dalam kardus karton. Pekerja akan menuangkan batang-batang korek ini ke pakan mesin, di mana conveyor akan mengarahkannya masuk ke mesin berikutnya untuk ditata sejajar dalam mesin sebelum akhirnya masuk ke mesin pelapisan kepala korek api. Sementara batang korek disiapkan, di bagian lain produksi, campuran bahan kimia untuk kepala korek sedang diproses. Bahan-bahan seperti gelatin, silika, kalium klorat, lem protein hewani, sulfur, serta 2 bahan pengisi lainnya dicampur dalam wadah besar bersama air panas. Campuran ini akan menjadi adonan kimia yang digunakan untuk melapisi ujung batang korek. Mesin pencampur bekerja perlahan namun pasti, memastikan setiap komponen terlarut sempurna dan konsistensi adonan tetap stabil. Batang korek yang sudah dijepit oleh mesin ini kemudian diarahkan ke mesin pelapis kepala korek. Dalam proses ini, nampan bergerak di bawah barisan batang korek api, secara otomatis mengambil adonan kimia dari wadah di atasnya. Ketika nampan berada tepat di bawah batang korek, mesin perlahan mencelupkan batang-batang tersebut ke dalam adonan kimia, lalu mengangkatnya kembali untuk membentuk kepala korek api yang sempurna. Proses ini memastikan setiap batang memiliki kepala korek dengan ukuran dan bentuk yang seragam. Setelah dilapisi,
batang korek menjalani proses pengeringan di sepanjang jalur konveyor dengan suhu ruangan yang dijaga tetap stabil pada 22 derajat Celcius, memberikan hasil akhir yang siap untuk tahap berikutnya. Tahapan berikutnya adalah perakitan kotak sampul buku korek. Pekerja memasukkan kertas pembungkus pada pakan mesin yang akan melipatnya menjadi bentuk kotak dalam dan kotak luar pembungkus korek api. Bagian ujung lipatan akan dilapisi lem dan kemudian ditekan dengan mesin untuk menyatukan lipatannya. Berikutnya, kotak bagian dalam dan luar akan dimasukkan ke dalam mesin yang akan menyatukan kedua kotak ini dan mengisinya dengan batang korek sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Proses pengisian korek api dan penutupan box sampul korek api dilakukan sepenuhnya oleh mesin. Pekerja hanya bertugas mengisi dan mengganti bahan baku batang korek dan pembungkus korek pada bagian pakan mesin ini. Berikutnya, pembungkus korek api ini akan dipindahkan ke mesin selanjutnya. Di sini, box korek api yang sudah diisi dengan batang korek api akan dilewatkan mesin yang akan melapisi bagian sisi box korek dengan strip penggesek. Strip ini terbuat dari kombinasi mineral silika, fosfor merah, dan sedikit lem. Bahan-bahan tersebut dicampur dan dilapisi pada bagian sisi kanan dan kiri box menggunakan roller dan kuas berputar yang melapisi bagian samping box dengan merata. Setelah dilapisi strip penggesek, box ini kemudian akan ditata dan dikeringkan secara alami di ruang produksi sebelum akhirnya dibawa ke bagian lini pengemasan pabrik. Proses terakhir adalah pengemasan. Kotak box korek api yang sudah jadi ini kemudian dimasukkan ke dalam konveyor yang akan membawanya ke mesin pembungkusan. Untuk kotak korek api kecil yang dibungkus dengan kertas daur ulang, biasanya diisi 10 box korek api. Sementara untuk box korek api besar seperti korek api Jepang ini, dibungkus dengan plastik dan berisi 6 box. Dari sini, korek api siap untuk didistribusikan ke toko sebelum akhirnya sampai di tangan Anda.